Kata Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya, beliau berkata begini, agama Islam dan yang membawanya memiliki keutamaan atas seluruh umat dan makhluk. Harus diyakini itu. Jangan sampai kita termakan oleh doktrin Yahudi bahwa mereka adalah makhluk superior, orang Islam adalah orang ummi yang terlahir dari agama kaum budak. Ya, kita harus keluar dari sikap inferior seperti itu. Rendah diri seperti itu. Maka kita harus yakini bahwa agama Islam dan si pembawanya yakni bayyinah ya Rasulullah SAW memiliki keutamaan atas seluruh umat dan makhluk. Kuntum khaira ummatin. Harus punya mental itu. Dan seandainya tidak ada dia, artinya tidak ada Muhammad SAW, iman yang benar tidak akan diketahui. Pun agama yang benar tidak akan diketahui. Ini ada cerita menarik nih per hari ini, pemirsa dan Ustaz Deden, tentang Presiden Perancis, ya, si Macron, yang memunculkan kembali karikatur Muhammad SAW, padahal itu sudah menjadi kasus di Charlie Hebdo itu, yang sebelumnya. Di sini ada contoh teladan dari pemimpin dan masyarakat Qatar. Boykot semua produk Perancis dari supermarket mereka. Dihabisin semua produk-produk Perancis itu. Karena sudah menghina Nabi Muhammad SAW. Ini contoh bangsa dan pemimpin yang punya karakter. Berani infikak. Berani berlepas diri bahkan dari ekonomi yang terkesan mengancam. Demi keberpihakan kepada Muhammad SAW. Bahwa kita adalah makhluk mulia yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita adalah makhluk yang tinggi dan mulia selama kita bersama Nabi kita Muhammad SAW, dan kita menjadi bangsa yang rendah, yang tidak mulia, sementara Nabi kita dihinakan. Nah, saya tidak tahu sejauh mana greget bangsa ini, pemimpin negeri ini. Tetapi di Perancis, umat Islam bergerak, di seluruh dunia bergerak. Bahkan diganti itu di supermarket di Qatar, ganti dengan produk-produk negeri Muslim. Di antaranya produk-produk Turki yang memenuhi, mengganti, termasuk keju Perancis yang mereknya Kiri misalnya itu, yang banyak dinikmati oleh orang-orang Arab, diganti semua. Ini yang membuat bingung juga Macron di sini. Bahkan di hari kejauhan ada yang lempar kepalanya pakai telur busuk, kena persis di kepalanya, peletok begitu. Itu satu gambaran ketika pemimpin negeri, kafir maupun ahlul kitab, yang sudah menghinakan Rasulullah SAW akan berhadapan dengan kekuatan langit dan bumi. Nah, ini harus kita rasakan sebagai bangsa yang khairu ummatin ukhrijat linnas. Laula Muhammad, gitu kita akan katakan. Kalau bukan gara-gara Muhammad, mungkin tradisi dan budaya kita sudah seperti binatang. Laula Muhammad, kalau bukan karena Muhammad dan risalah yang dibawanya, boleh jadi kita lebih rendah daripada binatang. Dengan kehadiran Muhammad SAW, kita menjadi khairu ummah. Ini tekanannya. Kita akan menjadi makhluk yang mulia bersama Muhammad SAW. Kita menjadi bangsa terhormat dan bermartabat bersama risalah Muhammad SAW. Jadi para sahabat, jangan terpancing, jangan inferior kepada mereka-mereka yang benci kepada syariat Muhammad SAW. Atas nama tradisi, atas nama kebangsaan,
yang sebetulnya menyimpan kebencian terhadap syariat yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau sudah infikak, artinya munfakin, berlepas diri dari kesesatan, berlepas diri dari hawa nafsu, berlepas diri dari ego. Betul-betul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini poin pertama sebagai fikih kehidupan atau hidayat dari kata-kata munfakina. Mangga Ustaz Deden. Masya Allah, Ustaz. Berat memang, Ustaz, meninggalkan masa lalu. Berat sekali mengganti atau keluar dari tradisi yang selama ini menjadi pilihan. Walaupun diketahui ternyata tradisi dan pilihan itu adalah satu. Ini gambaran orang yang sudah larut di dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu. Ketika sebuah kesalahan dilakukan terus berulang-ulang, ketika dosa dilakukan terus berulang-ulang sampai menjadi kokoh, mengkarakter kesalahan-kesalahan itu, dosa-dosa itu, maka ketika datang al-bayyinah, al-bayyinah ini datang untuk menghapus dosa-dosa itu. Bukti-bukti yang nyata ini mengajak keluar dari tradisi-tradisi salah dan dosa itu, dan tahu bahwa tidak ada cara untuk keluar dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itu kecuali harus mengikuti al-bayyinah dan meninggalkan itu semua. Maka akan terasa tradisi. Ini yang menimpa para ulama Yahudi di Madinah saat itu. Mereka bukan tidak tahu bahwa Rasulullah itu adalah al-bayyinah, bukti yang nyata. Yang Qur'annya harus diikuti, yang sunnahnya harus diikuti. Tentu diawali dengan mengimaninya. Tetapi tradisi yang sudah begitu mengakar, apalagi tradisi itu secara duniawi telah menguntungkannya, maka tidaklah mereka mau untuk infikar, berlepas diri dari tradisi-tradisi usang itu. Bahkan pelaku dosa misalkan, dia akan terus di dalam dosanya padahal sudah mengerti itu salah. Maka ditantanglah orang yang ingin berubah, yang ingin menjadi lebih baik setelah datang al-bayyinah ini, ditantang untuk infikar, untuk bisa berlepas diri dari semua itu. Ibarat orang yang katanya kecanduan narkoba, itu harus direhab. Bahkan katanya banyak yang menolak juga direhab. Tidak bisa menghentikan dari kebiasaannya mengkonsumsi narkoba itu. Padahal sudah jelas dan tahu bahayanya. Sudah ada al-bayyinah, ada penjelasan-penjelasan tentang bahayanya. Tetapi mereka tetap bertahan di dalam perbuatannya mengkonsumsi narkoba itu. Maka mereka yang siap infikat itu semua, dari itu semua, dialah yang akan siap menyambut kehidupan barunya, yang siap menyambut cahaya bersama al-bayyinah. Saya melihat di situ.
Sahabat-sahabat yang berbahagia, saya memang juga kalau mencoba untuk empati nih, bayangkan ada tradisi yang sudah berjalan ratusan tahun. Tiba-tiba datang seorang bayyinah. Yang namanya sudah ratusan tahun, atau barangkali lebih 1000 tahun, ini tentu sudah mendarah daging ya dari nenek moyang mereka. Tiba-tiba ada sesuatu yang baru. Bayangkan dulu orang meyakini bahwa bumilah pusat tata surya. Tiba-tiba ditemukan di masa Renaissance bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Bisa dibayangkan itu perubahan. Rumus-rumus ilmiah berubah, kurikulum-kurikulum berubah, penanggalan berubah, tradisi penanaman bersawah berubah. Kemudian banyak hal yang berubah dalam kehidupan sosial. Disinilah kemudian tantangan berlaku. Sama halnya begitu juga dalam kehidupan kita. Di negara kita berada, di suku di mana kita berada. Dan tentu ini akan terkait dengan kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan-kepentingan hukum, kepentingan sosial budaya. Di sini nggak gampang, ada yang namanya adjustment. Diminta penyesuaian-penyesuaian. Ini yang paling berat ketika harus disesuaikan. Kadang-kadang atas nama toleransi, atas nama persatuan, biasanya nih, narasi-narasi ini untuk menghalangi risalah baru ini. Yang dianggap akan merubah tatanan sosial. Yang namanya kepentingan politik pasti terganggu di sini. Belum lagi kita bicara kepentingan akidah, tradisi keyakinan yang sudah mendarah daging di situ iblis bermain. Secara politik, secara ekonomi, secara sosial, dan secara budaya akan berubah. Tapi alhamdulillah. Kenapa? Pada akhirnya Islam sampai ke Indonesia. Kenapa? Pada akhirnya bahkan menyebar ke seluruh dunia. Ini sekedar kemenangan-kemenangan di depan mata yang perlu kita syukuri bahwa Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah agama yang sesuai dengan fitrah, yang menenteramkan hati manusia, yang sesuai dengan kemanusiaan, yang memanusiakan manusia. Bahkan lebih dari itu, yang meninggikan derajat dan martabat serta kehormatan kemanusiaan. Bukan cuma individu, keluarga, masyarakat, dan sebuah bangsa. Sahabat-sahabat yang berbahagia, memang tidak mudah. Seperti saya katakan tadi, karena dari bumi sebagai pusat tata surya dan matahari, itu seringkali kita hadapi tantangan-tantangan dakwah di lapangan. Belum lagi kepada orang lain, kita sendiri. Kalau kita nggak banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi SAW, jangankan mendakwahkan risalah Muhammad akan sukses, kita sendiri pun akan susah menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saja. Boleh jadi tanpa terasa dengan kekuasaan kita atau kita sebagai orang tua yang menjadi penghalang risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak dulu ibu-ibu yang melarang anaknya berhijab. Berapa banyak dulu mahasiswa-mahasiswa yang di DO gara-gara berhijab. Pelajar-pelajar yang diusir gara-gara berhijab misalnya. Padahal hijab itu adalah syariat yang sangat mengangkat martabat dan kemuliaan perempuan, dan itu sesuai dengan fitrah perempuan. Yang sejenis dengan hijab sekarang masih menghadapi banyak tantangan di lingkungan kita. Bahkan ada yang terang-terangan Muslim tetapi tidak mau pakai syariat Islam. Dan itu sudah disurvei, orang Islam di Indonesia yang mau pakai syariat Islam cuma 12%.
Selebihnya ya nggak mau. Tidak Ya, mau karena salah paham. Salah paham, karena kalau syariat Islam pasti hukum pancung, hukum rajam, larinya ke situ dulu. Apalagi kalau kita bicara kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi. Ya, misalnya ekonomi syariah, berapa banyak penentangnya. Saya ingat Ustaz Deden awal-awal mengajarkan ekonomi syariah. Masih tahun-tahun 95-an. Belum lama sebetulnya. Sekarang udah 2000 ya, berarti berapa tahun yang lalu tuh? 25 tahun yang lalu ya? 95. Baru meraba-raba ekonomi syariah, kemudian ketika jadi dosen tahun-tahun awal 2000, saya coba ajarkan itu. Dosen-dosen fakultas ekonomi marah semua ke saya. Karena saya mengharamkan riba gitu. Sampai yang paling marah sama saya itu dekan fakultas ekonomi. Yang memarahi. Dan dia sholat. Rajin berjamaah. Tapi ketika diajak ngomong syariah, luar biasa marahnya. Ya kalau sampai sekarang masih banyak yang marah lah ya. Ya walaupun alhamdulillah ekonomi syariah mulai merangkak. Walaupun masih stabil dengan 5%-nya. Lapangannya. Karena nggak akan dibiarkan ekonomi syariah itu berkembang oleh rezim ribawi. Sebab itu tentu akan merontokkan kerajaan ekonomi ribawi di bawah naungan iblis itu. Dan memang sistem yang dibawa Nabi Muhammad SAW akan menggoncang sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi, sistem sosial. Tapi yang goncang ini adalah kesesatan, kejahiliahan, ketidakmanusiawian sebetulnya. Kasus Perancis. Ya memang kesalahan besar lah membunuh orang sampai putus kepalanya. Tapi bukan berarti itu kemudian Islam seperti itu. Yang melekatkan Islam pada radikalisme. Tetapi lihat juga akar sebabnya. Kenapa Anda membiarkan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Begitu juga setiap rezim-rezim yang tidak adil kepada syariat Muhammad SAW. Rezim manapun di dunia ini yang pada akhirnya bertentangan dengan risalah yang Allah tetapkan di dalam surah Al-Bayyinah ini akan menghadapi kesulitan. Karena tidak akan mungkin Anda bisa menghapus risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW itu. Tidak akan. Nah ini sekaligus memotivasi kepada para sahabat semuanya untuk senantiasa merasa mulia, merasa bangga bersama Al-Bayyinah. Karena yang sedang kita ikuti ini bukti yang nyata, bukan remeng-remeng. Yang sedang kita teladani adalah bukti yang sudah nyata, bukan konsep yang coba-coba. Bukti yang nyata yang sedang kita ikuti dan kita pegang ini, percayalah dari Tuhan kita yang menghubungkan kita sampai surga. Gigit dengan gigi gerahammu di akhir zaman. Bahwa inilah Al-Bayyinah itu. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beruntunglah Nabi kita dari kalangan manusia biasa. Sehingga gampang menyontohnya. Coba kalau Nabi kita titisan darah Tuhan. Coba kalau Nabi kita adalah separuh dewa. Wah gimana nyonteknya itu. Apalagi nabinya nggak makan. Apalagi nabinya nggak minum. Gimana cara meneladaninya. Untunglah Nabi kita SAW makan, minum, ke pasar, dan menikah. Sehingga mudah bagi kita untuk meneladani sang Al-Bayyinah secara mudah, secara detail, secara fakta. Wallahu a'lam bishawab.